Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Martono, Prodi Bahasa Indonesia, NIM 230661100123. Saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga LPTK Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023. Materi pembelajaran menganalisis atau mengidentifikasi struktur teks berita yang dibaca dan dipirsa pada tingkat satuan SMP PGRI Salawati, Kabupaten Sorong. Selamat menyaksikan. Baik ya, sehat? Ada yang sakit? Ya. Jadi usahakan ke sekolah itu dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan pada saat di luar sekolah. Ya, baik. Pak Guru minta ketua kelasnya memimpin doa dan kita berdoa bersama-sama. Ya, morning. Baik. Terima kasih Bapak ya sudah melakukan berdoa bersama dalam kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan dalam kegiatan belajar nanti dalam lancar ya. Kemudian mendapat manfaat atau ilmu yang bisa kita gunakan kemudian hari. Baik, sebelum kita masuk di berikutnya, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Alfiano, Arif, ya, Bima, Kusnul, Maggie, Abdul Ghafur, pada pelajaran pada pagi hari ini yaitu tujuan kita ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, boleh diperhatikan di layar ya. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks berita, teras berita atau lab berita, tubuh berita dan ekor berita yang dibaca dan dipirsa. Jadi nanti kalian akan membaca sebuah teks dan memirsa teks untuk mengetahui struktur berita. Ya, kita akan menganalisis, mengidentifikasi atau menganalisis struktur teks berita.
kalau menganalisis atau mengidentifikasi. Ini artinya apa? Berarti kita harus bisa menentukan, iya kan? Identifikasi. Berarti kita harus bisa menentukan bagian-bagian yang ada dalam struktur teks berita. Kalau tadi Pak Guru sudah kasih gambaran bahwa struktur teks berita itu bentuknya seperti piramida terbalik. Berarti yang runcing di bawah. Kira-kira bisa nggak menganalisis atau mengidentifikasi bagian-bagiannya? Ya, mari kita lihat. Kira-kira dalam struktur ini ada apa? Ya, struktur teks berita digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya. Ya, jadi yang besar itu adalah yang Pak Guru katakan tadi adalah piramida terbalik, ya, yaitu mengenalkan isi berita yang dibaca dan dibaca melalui struktur teks berita. Di dalam struktur teks berita ini tadi Pak Guru katakan dibagi menjadi berapa? Tiga bagian, ya, yaitu ada kepala berita atau teras berita. Di dalam teras berita atau kepala berita ini sudah masuk di judulnya, masuk ke situ ya, masuk di kepala berita. Kemudian ada tubuh berita dan ekor berita. Jadi di kepala berita dan tubuh berita ini menjelaskan atau rincian lebih, ya, lanjut ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi di kepala dan di tubuh ini menjelaskan apa, di mana, kapan, mengapa, itu terdapat di dalam kepala dan tubuh berita. Kemudian bagian penutup, ya, atau ekor ini sifatnya hal semakin apa ya, yang tidak terlalu mengarah atau tidak terlalu penting dalam sebuah berita. Karena berita itu pokok yang paling penting adalah di bagian teras atau kepala berita. Tapi adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif, ya. Jadi nanti ada susunannya. Kira-kira kalau susunannya itu unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian apa. Jadi tidak harus semua itu apa, tidak. Mungkin diawali dari di mana, ya. Jadi nanti bisa kalian dapatkan. Mungkin dari kepala berita atau oleh berita diawali dari apa, atau di mana, atau kapan, atau mengapa, ya. Ya, tergantung situasi saat pembuatan atau penulisan berita tersebut. Ya, ada pula yang diawali dengan kapan. Jadi tidak harus apa, tidak, ya. Bisa kapan, di mana, ya. Terus ada mungkin bagaimana. Jadi pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Jadi kalau bagaimana, ini pertanyaan ini biasanya ditempatkan di bagian badan. Ya, kalau badan berarti di bawahnya kepala, iya kan? Yang paling atas kepala kan? Ya, di bawah kepala badan. Jadi pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan di bagian badan berita. Informasi yang kurang penting, ya, yang masih disebut ulang uraian atau ekor berita. Jadi Pak Guru sampaikan, ya. Jadi dibagi menjadi dua bagian, yang penting dan tidak penting. Jadi informasi yang kurang penting yang masih disebut ulang uraian atau ekor berita. Dalam ekor berita itu informasi yang tidak terlalu penting. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Berarti yang paling bawah, setelah kepala, badan, baru ekor. Ya, perhatikan pada teks paduan suara Indonesia berjaya di Eropa. Ekor berita tentang paduan suara TRCC yang sering mengisi acara-acara penting di tanah air tergolong dalam peristiwa yang kurang penting karena tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Jadi, ya, ini yang kita perhatikan. Yang pertama adalah ekor. Ekor ini adalah bagian yang paling tidak penting. Baik. Dengan struktur penyajian semacam itulah susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik
yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Jadi berbentuk piramida terbalik. Kalau piramida ujungnya di atas, kali ini struktur berita yaitu piramida terbalik, berarti yang runcing di bawah. Ya, itu kalau bawah runcingnya ke bawah ya, tajam. Baik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan rincian-rincian yang sifatnya cenderung kurang penting. Jadi kalau semakin ke bawah berarti semakin tidak terlalu penting gitu ya. Ya. Baik, perhatikan contoh berikut. Ini ada sebuah teks berita, kemudian ada kepala beritanya. Tetapi sebelum kita masuk di contoh ini, Pak Guru minta satu siswa masuk ke depan membacakan teks berita. Ya, silakan. Ya, yang suaranya kira-kira angkat siapa? Ya, yang kemarin. Ya, ketua kelasnya aja. Ya. Kenapa? Ya. Ya. Baik. Maju dan baca teksnya. Ini adalah contoh teks. Nanti setelah kita membaca ini baru kita bisa menentukan bagian-bagian strukturnya, ya. Perhatikan contoh berikut. Tim sepak bola Takraw Indonesia raih medali emas ASEAN Games 18 untuk pertama kalinya. Palembang. Mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai setelah timnas putra sepak takraw yang turun di nomor 200 putra berhasil meraih medali emas di final. Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor akhir 2-1 di Ranau Hall Jakabaring Sport City, Palembang kemarin. Tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang. Buktinya mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21, 21-14 dan 21-16 di set pertama. Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang, namun pasukan merah putih mampu memperbaikinya dengan baik pada 2 set terakhir. Di set penentuan, Indonesia tampil memukau sejak awal set ketiga. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan dengan angka 21-16 di set ketiga atas Jepang. Kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ke-31, sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini. Medali perunggu pada nomor ini menjadi milik bersama Vietnam dan Singapura. Sumber dengan perubahan. Baik, terima kasih ya. Ya, itu adalah contoh teks apa? Berita. Mimpi Indonesia. Ya. Terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Ya, takraw. Ya, takraw, sepak bola takraw. Ini yang tadi diawali dari, jadi ada kepala dan tubuh, tadi bisa diawali dari pertanyaan apa. Jadi apa? Ya, yaitu apa yang diberitakan, yaitu sebuah mimpi Indonesia meraih medali emas sepak bola takraw Asian Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Ya, ini diawali dari pertanyaan apa? Ya, nanti bisa kalian cari pada teks yang Pak Guru akan kasih lewat LKPD. Bisa sama ya? Ya.
tulis semua kelompok yang ada masing-masing. Tetapi kerjasama, ya, mengerjakannya secara bersama, berkelompok, ya, bukan masing-masing. Ya, iya, tidak satu kelompok ini dengan kelompok lain teksnya berbeda. Ya, iya, tulis satu kelompok tulis, nggak apa-apa. Ya. Pak Gun kasih waktu 20 menit ya, harus sudah selesai karena waktunya sangat singkat. Kalian bisa menentukan ini kan kamu satu kelompok baca, kemudian baca, oh kira-kira yang menjadi judulnya apa? Kelihatan. Ini jadi kepala kita yang bagaimana? Tinggal dibaca dan dituliskan di bagian sini, ya, tubuh dan nanti saya maju ya, lanjut ya Pak. Ya. Ya, ikuti aja ya. Ini kelas ya, kelas berapa? Kamu kelas berapa? Iya, kelas 7, ini kelas 7. Ya, ya, semester 2. Ya. Karena kalian anak-anak yang cerdas harus selesaikan dalam waktu 25 menit. Ya. Di sini, ya, itu kelas kalian kelas 7, semesternya semester 2. Kelompok yang sudah selesai ya, ya, nomor sini sudah. Ya. Cepat yang di sana, jangan kalah dengan kelompok yang di sini. Apalagi laki-laki. Ya. Ya, dua kelompok yang sudah selesai di sana juga sudah selesai. Sekitar 10 menit lagi ya. Yang kelompok laki-laki segera diselesaikan. Temannya pada saat menyampaikan hasil kerjanya cepat, kemudian sambil membuat pertanyaan ke teman yang maju depan. Ya, ya silakan. Untuk kelompok yang lain perhatikan temannya pada saat menyampaikan hasil kerjanya atau presentasi. Ya perhatikan yang lain ya. Perhatikan temanmu pada saat presentasi dan nanti kalian bisa membuat pertanyaan untuk temanmu. Yang lain mohon ya perhatikan. Silakan kami dari kelompok satu berikut nama kelompok kami. 1. Zahra Sania Nurhaliza. 2. Firia. 3. Kusnul Fatimah. 4. Rahmanya Fitriani. 5. Dewi Nabila Ardiansyah.
Tujuannya mengalir dengan arah Saudi pada tanggal 1 Januari 2024 dengan dana 200 juta euro untuk musim bola. Itu apa? Kepala atau judul? Oh judul ya, sebutkan supaya teman-temannya tahu. Tujuannya mengalir dengan arah Saudi pada tanggal 1 Januari 2023 dengan dana 200 juta euro untuk musim bola. Teras atau web berita Jakarta. Namun lalu dikabarkan sudah menemukan klub baru setelah Regi Indonesia dengan Malaysia. Yang lain perhatikan ya. Mulai 1 Januari 2023. Ronaldo akan mendapat bayaran dari Al-Nassr sebesar 200 juta euro musim. Kontrak tersebut akan membuat bintang Portugal ini menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia mengalahkan Kylian Mbappe dan Messi. Gaji yang diterima Ronaldo memang jauh melampaui beberapa pemain top dunia. Saat ini Messi memiliki kontrak sebesar 79 juta euro per musim, sedangkan rekannya di PSG yang memiliki gaji sebesar 50 juta euro. Ketika gaji yang diterima Ronaldo tidak ada perubahan, maka pemain berusia 37 tahun ini akan jadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Bukan hanya sebagai pesepak bola, Ronaldo juga akan melewati kontrak atlet dari cabang olahraga lain. Selain itu, Ronaldo pun akan mendapat sejumlah keuntungan jika gaji bergabung dengan Al-Nassr. Salah satunya adalah soal uang tambahan saat menyetujui kontrak serta inisiatif komersial dan iklan. Sebelumnya Ronaldo resmi berpisah dengan Manchester United karena wawancaranya bersama Pep Guardiola. Pada wawancara tersebut Ronaldo mengerjakan perusahaan pembelian pelatih hingga fasilitas latihan. Selain itu Ronaldo telah menyinggung soal menurutnya tidak memberikan rasa hormat kepadanya. Maka dari itu dia menyatakan tidak pernah menghormati pelatih asal Belanda tersebut. Sejak wawancara tersebut, Ronaldo akhirnya berpisah dengan Manchester United. Maka dari itu, mantan pemain Real Madrid dan Juventus ini tidak memiliki klub saat Piala Dunia 2022 akan berlangsung. Ronaldo sebenarnya masih ingin bermain di level elit Eropa dengan bergabung tim yang berlaga di Liga Champions. Namun kemampuannya yang mulai menurun membuat beberapa klub menurut niatnya. Ekor berita sejumlah klub pun ragu-ragu merekrut Ronaldo karena sikap yang ditunjukkan pada saat ini United. Mereka khawatir tidak bisa memuaskan ego Ronaldo yang jelas sangat besar. Itu dari presentasi kami Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, di sana yang mau bertanya. Silakan. Saya kurang dengar pas judul kita, apakah boleh diulang? Ya, judulnya ulang. Karena temanmu enggak. Nah, soalnya enggak keras sedikit. Jumbo Ronaldo pindah ke Arab Saudi pada tanggal 1 Januari 2023 dengan bayaran 200 juta euro per musim bola. Ya, baik. Terima kasih. Ya, plus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan kelompok kita.
Saya Felicita Aulia. Saya Rina Nurdana. Saya Kuroka. Saya Yusuf Yatuli. Saya Saskia Gila Putri. BMKG keluarkan peringatan Sulsel dilanda cuaca buruk selama 7 hari, hujan lebat dan angin kencang. Itu apa? Judulnya? Judul. Ya, sebutkan judulnya supaya tahu. Makassar, Kompas.com, Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG wilayah 1 Makassar kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk yang diprediksikan terjadi di Sulawesi Selatan selama 7 hari mulai 3 hingga 7 Januari 2023. Itu bagian apanya? Disebutkan supaya tahu. Badan Badan kepala. Kepala Ya, baca dibalik ya. Ya, Tubuh Berita tubuh ya. Ini bagian tuh berita. Jangan ditutup mukanya. Ya, kalau baca di bawah, atasnya di bawah. Atau masih berada di Australia bagian barat, mampu meningkatkan kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut di sepanjang daerah menuju pusat tekanan. Dewan mengungkapkan perkiraan tanggal 3 hingga 11 Februari 2023. Pelan-pelan aja. Ekor berita peringatan dini Kota Makassar dan Kota Parepare, Kabupaten Sopeng, Kone bagian timur, Galuh, Pangkal Jene dan Kepulauan Maros, Goa, Takalan, Jene Panto dan Banteng. Terima kasih atas presentasi dari kami. Yang bertanya silakan bertanya. Ya, yang bertanya silakan. Dari kelompok lain. Ya, silakan bertanya. Mau bertanya silakan. Bertanya aja nggak apa-apa. Tanya lagi. Bertanya apa? Yang jadi kepala kita kira-kira baca aja sedikit kepala kitanya. Makassar, Kompas.com, Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG. Itu dari Bapak ya, ini kepala kitanya ya. Baik, kasih Allah. Baca bukunya ya, ini baik ke depan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sana. Ya, ini nanti saya bisa cerita. Ya, kangen ya. Bapak. Kita dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Saya Nurangga Jono. Saya Dimas. Saya Gofud. Saya Bima. Saya Firman. Judul berita Gaji Sambo tak ada anak buah yang harus saya rekayasa kematian Brigadir J tidak ada konspirasi. Berapa kepala atau judul? Ya, sudah judul ya. Kepala Berita Jakarta, Kompas.com, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadis Propam Polri Ferdi Sambo menegaskan bahwa tak ada anak buahnya yang semula tahu dirinya merekayasa kasus kematian Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Badan berita, mereka ini tidak ada yang tahu skenario ini. Mereka tak ada konspirasi dengan saya karena mereka dihukum. Kata Sambo di hadapan majelis hakim, Sambo mengaku pada awal mencuatnya kasus ini, dia mengelabui bawahannya agar bersedia membantu meluruskan skenario kematian Yosua yang disusun. Ekor berita, Sambo mengaku menanggung beban berat karena para anak buahnya terseret kasus
kasih. Terima kasih. Ini dari ini dari kelompok 4. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Yang bertanya. Sama dulu ya. Baik. Ya, baik, terima kasih. Kasih Allah dulu. Ya. Jadi, terima kasih semua sudah melakukan bisa menentukan struktur teks kita sesuai dengan tujuan kita. Pada tujuan pembelajaran kita yaitu kita bisa menentukan struktur teks kita. Berarti ada kepala, di dalam kepala ada judulnya, kemudian ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Kalian sudah bisa menemukan semua, ya, sudah bisa menemukan struktur teks berita yang kalian baca dan kalian pirsa. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Jadi kita akan merefleksi dulu. Pak Guru mau merefleksi kalian. Ya, kita sama-sama merefleksi. Pak Guru mau tanya, apakah kalian dapat menemukan struktur teks beritanya? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, berarti kalian bisa menemukan struktur teks berita. Kemudian, apakah bisa mempresentasikan? Bisa. Bisa. Ya, kan bisa mempresentasikan. Kemudian, ada yang sulit tidak pada saat kalian mungkin membaca teks berita? Tidak. Ya. Tidak, karena semua ada di situ. Iya kan? Kalian tinggal menentukan ini kepala beritanya. Oh, ini judulnya dan kelihatan paling atas, iya kan? Ya, ini kepalanya, kepala beritanya, ini tubuh, dan ini yang menurut saya bagian ekor. Bagian ekor adalah sebuah berita yang mungkin paling tidak penting ya, karena yang bagian penting ada di bagian kepala dan bagian tubuh. Ya. Kemudian kira-kira dari pelajaran ini apa yang kalian bisa ambil positifnya? Apa kalian bisa ya kira-kira, Pak, saya dengan belajar ini saya bisa mengetahui yang tadinya saya tidak tahu dengan struktur sekarang menjadi tahu. Iya. Begitu ya. Jadi mungkin yang tadinya kalian belum tahu, setelah kita hari ini belajar tentang struktur berita, kalian mengetahui dengan struktur ini kita bisa menemukan bagian kepala berita. Mungkin yang sebelumnya belum pernah atau tidak tahu. Baik. Mungkin membaca tidak. Tidak, karena semua ada di situ. Iya kan? Ya, kalian tinggal menentukan ini kepala beritanya. Oh, ini judulnya dan kelihatan paling atas. Iya kan? Ya, ini kepalanya, kepala beritanya, ini tubuh, dan ini yang menurut saya bagian ekor. Bagian ekor adalah sebuah berita yang mungkin paling tidak penting ya, karena yang bagian penting ada di bagian kepala dan bagian tubuh. Ya. Kemudian kira-kira dari pelajaran ini apa yang kalian bisa ambil positifnya? Apa kalian bisa ya kira-kira, Pak, saya dengan belajar ini saya bisa mengetahui yang tadinya saya tidak tahu dengan struktur sekarang menjadi tahu. Iya. Begitu ya. Jadi mungkin yang tadinya kalian belum tahu, setelah kita hari ini belajar tentang struktur berita, kalian mengetahui dengan struktur ini kita bisa menemukan bagian kepala berita. Mungkin yang sebelumnya belum pernah atau tidak tahu. Baik. Kemudian Pak Guru akan menyimpulkan, ya, Pak Guru akan menyimpulkan materi pada pelajaran pagi hari ini. Jadi kita dengan menentukan struktur dalam teks berita yang kita baca dan kita baca, maka kita akan bisa menemukan bagian-bagiannya. Karena kalau kita lihat struktur, bagian ada tiga, ya, ada kepala, badan, dan tubuh. Dalam kepala sendiri itu ada adik simbanya.
bagian kepala dan bagian badan. Jadi kita bisa menentukan, oh ini adalah bagian yang paling penting dalam berita-berita yang pernah saya baca atau yang saya simak atau yang pernah saya lihat di televisi. Karena kita materinya membaca, berarti yang saya baca dan saya bisa. Mungkin itu kesimpulan dari Pak Guru, dan Pak Guru menyampaikan terima kasih semua pada seluruh siswa dan kelompok karena sudah bisa mengerjakan, ya, bisa mempresentasikan dan bisa menentukan struktur teks berita pada tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Dan Okay, friends, before we go home, let's pray together. Start. Finish. Give a greeting to our teacher. Good morning, teacher. Baik, terima kasih waktunya ya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, untuk materi berikutnya atau pembelajaran berikutnya